Kasus pertama. Pada suatu malam dengan kondisi hujan yang sangat deras dan berangin, sepasang suami istri sedang memacu mobilnya dengan sangat kencang. Tiba-tiba di sebuah jalan yang sepi, mobilnya rusak dan suaminya pun harus pergi keluar mencari bantuan. Dia khawatir untuk meninggalkan istrinya sendirian di mobil. Jadi, dia menutup jendelanya dan mengunci mobilnya sebelum pergi. Ketika dia kembali, mobilnya masih dalam keadaan yang sama seperti sebelum dia tinggalkan. Tapi di dalam, istrinya sudah meninggal. Banyak darah di lantai dan juga dia melihat seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kira-kira apa yang terjadi? Dan inilah jawabannya. Karena istrinya tengah hamil tua. Suami khawatir meninggalkan istrinya sendirian. Saat suami minta bantuan, istrinya melahirkan sendirian di dalam mobil. Jadi seseorang yang belum pernah dia lihat sebelumnya adalah anaknya yang baru lahir. Kita lanjut ke kasus yang kedua. Agung dan Rini sudah menikah selama 15 tahun. Awalnya, Rini telah melahirkan anak pertama. 8 tahun setelah melahirkan anaknya yang pertama, ternyata Rini kembali hamil. Rini sangat menuntut keluarganya yang cukup, seperti yang dilihatnya di televisi. Namun apa daya, ternyata yang lahir bukanlah sesuai harapannya. Tetapi sebenarnya tidak apa-apa. Malam ini Rini dan Agung mengantarkan salah satu anaknya bernama Christopher untuk pergi ke lomba mewarnai nasional. Di saat baru masuk perjalanan tol, Christopher mulai bercerita tentang pengalamannya. Rini yang sedang mendengarkan kemudian membayangkan kalau sifat Christopher bertolak belakang dengan sifat saudaranya, yang sangatlah pendiam, cuek, dan juga nakal. Tiba-tiba, Christopher berkata kepada ibunya, "Ma, aku mau buang air kecil, sudah tidak bisa ditahan." "Ya sudah, kamu sendiri sana, sudah besar kan?" Christopher pun keluar menuju ke pepohonan samping tol. 5 menit berlalu, Christopher belum juga kembali. "Christopher kemana ya pak?" teriak Rini dengan panik. "Coba kamu cari keluar sana," kata suaminya. Christopher, kemana kamu?" teriak Rini. Dia sangat panik hingga ingin pingsan. Rini pun kembali ke mobil dan berkata kepada suaminya, "Christopher tidak ada, bagaimana ini?" Sesaat setelah itu, Rini sadar ada seseorang di jok paling belakang. "Di situ kamu rupanya, Chris. Sudah mama cari kemana-mana." Sementara dia pun hanya diam saja. Dan di perjalanan, Rini hanya menasihati tanpa ia membalas. Sesampainya di tempat lomba, ternyata orang tua ditempatkan di ruang berbeda. Setelah sekitar 3 jam, akhirnya TV dihidupkan oleh pihak panitia. Rini dan Agung pun pingsan. Dari reka adegan tersebut, apakah ada yang janggal? Dan ini jawabannya. Ibunya mengharap keluarga yang cukup. Maksudnya, program 2 anak saja sudah cukup. Seperti yang dikampanyekan pemerintah, 2 anak cukup. Ternyata yang lahir kembar identik 2. Jadi sekarang anaknya ada 3. Yang di mobil setelah ibunya keluar itu kembarannya Chris. Dia ngikut karena sudah dijelaskan kalau dia nakal tapi pendiam. Dan si Chris pun ternyata sudah dibunuh. Kasus ketiga. Aku dan istriku menghabiskan liburan panjang kami untuk berlibur ke Inggris. Suatu perjalanan panjang yang harus kami tempuh dari New York untuk menuju ke London. Kami menginap di suatu hotel di pinggiran kota untuk melepas lelah usai perjalanan. Pada malam harinya, di saat kami tidur, kami terbangun oleh suara bising dari luar. Dan aku pun melihat keluar jendela dan mendapati bahwa banyak polisi di luar sana. Mereka berteriak kepadaku bahwa telah terjadi sebuah perampokan dan pembunuhan pada lantai 2. Aku menginap di lantai 3 dan melihat polisi telah memblokade lift dan tangga. Si pembunuh terjebak dan tidak akan bisa turun ataupun naik ke lantai atas. Jadi kami tidak berada dalam bahaya. Aku dan istriku akan kembali tidur. Aku berharap polisi dapat menangkap pembunuh tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana analisis dari cerita di atas. Ini jawabannya.
Jadi di Amerika dan Inggris, atau bisa kita sebut dengan US dan UK, penyebutan lantai berbeda. Di US, lantai pertama disebut first floor, kedua second floor, dan seterusnya. Sementara di UK, lantai pertama disebut ground floor, kedua first floor, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang teriak dari luar itu sebenarnya mau mengasih tahu kalau pembunuh itu ada di second floor atau lantai ketiga, karena mereka sedang di London. Lantai ketiga, second floor, itu tempat si aku menginap. Polisi yang memblokade lift dan tangga, yang dilihat si aku, itu sebenarnya adalah si pembunuh itu. Dia memblok tangga dan lift supaya tidak ada polisi yang bisa naik dan menangkap dia. Kasus keempat. Sudah jam 9 malam, tapi aku masih terjaga di apartemenku. Apartemenku berada di gedung yang tinggi, tepatnya di lantai 7. Saat aku membuka jendela kaca untuk menghirup udara segar, aku melihat pemandangan aneh di bawah. Aku melihat seorang laki-laki yang mencekik wanita. Kemudian wanita itu mati. Tapi setelah itu, ku terkejut saat aku memperhatikan wajahnya dengan seksama. Ternyata dia melihatku. Telunjuk tangan kanannya berada di depan wajahnya. Sesekali telunjuknya bergerak. Mungkin dia menginginkanku untuk tutup mulut dan tidak bilang ke siapapun. Tapi tentu saja aku besok akan melaporkannya ke polisi. Nah, bagaimanakah analisis riddle story tersebut? Dan inilah jawabannya. Jadi sebenarnya pembunuh itu sedang menghitung lantai di mana aku berada, karena aku mengetahui kejadian pembunuhan itu. Kemungkinan aku adalah target berikutnya. Oke, semua kasus akhirnya bisa diselesaikan berkat bantuan kalian. Good job semuanya.